Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man abasyara wa andar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazza man ittaqa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min sayyiati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat ya insyaallah semua kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita secara bersama-sama dan secara pribadi-pribadi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan menyampaikan salam atas junjungan qudwah hasanah kita, pemimpin dunia akhirat kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Maka selaku khatib pada hari Jumat ini, izinkan dan perkenankan kami untuk menyampaikan khutbah dengan tema penyebab musibah dan tujuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Baru saja kita ditimpa oleh musibah banjir, bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tiba-tiba kita kembali ditimpa oleh sebuah musibah dan bencana yang sampai saat ini mengguncang dunia, yaitu virus corona. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari virus berbahaya ini. Dan setiap kali terjadi bencana dan musibah dalam kadar dan level apa saja, kita selalu hanya sibuk membicarakan tentang musibah itu, sampai-sampai kita lupa siapa yang menciptakan musibah itu. Dan inilah kesalahan fatal kita yang pertama. Kita sibuk dengan makhluk, tapi kita lupa dan lalai daripada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu seringkali yang muncul pertanyaan, kita manusia makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada apa-apanya, hujan kita tidak bisa kendalikan, virus penyakit pun tidak bisa kita tolak. Maka selalu bertanya-tanya dalam diri kita, kenapa itu terjadi? Apa sebabnya? Karena dalam kehidupan kita ini ada sunnatullah, ada hukum Allah yang diberlakukan di alam ini. Ada sunnatullah. Kalau ada penyebab berarti ada akibatnya. Maka kalau bencana dan musibah sebagai akibat, maka pasti ada asbabnya, ada sebabnya. Sebagai orang beriman tentu kita perlu meluruskan iman kita, akidah kita. Karena tidak ada satu peristiwa sekecil apapun yang terjadi dalam hidup ini melainkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu iman kita rusak. Lalu apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan terjadinya musibah dan bencana itu? Paling tidak ada satu ayat dan juga satu hadis yang akan menjelaskan. Yang pertama di surat Asy-Syura ayat 30 yang Al-Khatib kutip di muqaddimah khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabakum mim musibah. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah apapun, dari bencana apapun. Fabima kasabat aidikum, maka itu lantaran perbuatan tangan-tangan kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tangan-tangan kalian adalah kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian lakukan. Jadi musibah itu datang karena ada kemaksiatan yang kita lakukan. Bencana itu hadir karena ada dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi kemudian Allah di akhir ayat mengatakan wa ya'fu an katsir. Dan Dia Allah masih memaafkan banyak dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kata ulama, seandainya setiap kita melakukan dosa dan kemaksiatan langsung diberikan hukuman yang setimpal, maka kita manusia sudah tidak layak hadir di muka bumi ini. Kita sudah habis. Kenapa kita masih hadir? Kenapa kita masih eksis? Karena Allah masih memaafkan banyak dosa-dosa kita. Masih banyak orang yang menjaga sholatnya. Masih banyak di antara kita yang bangun tengah malam menangis karena takut kepada Allah. Masih banyak orang yang menjaga kehalalan makanannya, kehalalan rezekinya. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala masih sudi memaafkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Majah. Hadis ini hadis sahih. Peneliti hadis diantaranya Al-Albani mengatakan hadis sahih. Nabi menyebutkan setidaknya ada 3 sebab dan akibatnya. Ada 3 kemaksiatan dan dosa dan akibatnya sebagai bencana sebagai akibatnya. Kalau dilakukan 3 hal ini maka muncul 3 hal. Yang pertama kata Nabi, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah fahisyah, kekejian-kekejian, dosa-dosa, kekejian-kekejian seperti pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, termasuk LGBT. Bahkan ulama mengatakan dosa LGBT lebih dahsyat daripada dosa berzina dan sebagainya. Tidaklah al-fahisha merajalela muncul di suatu kaum, di suatu masyarakat, wa yu'linu biha, bahkan mereka terang-terangan melakukannya. Kalau orang biasanya masih ada yang kalau mau bermaksiat masih sembunyi-sembunyi, masih ada rasa takut, mereka terang-terangan melakukannya. Bahkan mereka kadang-kadang mengabadikan kemaksiatan yang mereka lakukan.
maka sebagai akibatnya bencana yang akan hadir, kata Nabi, illa wa fasha fihimut ta'un, maka mereka akan ditimpa oleh penyakit at-ta'un, penyakit yang mematikan. Mungkin sekarang kita bisa katakan penyakit virus corona itu, yang apabila masuk di satu negeri, satu daerah, maka dia akan merenggut banyak nyawa. Lalu kata Nabi, wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim, dan akan hadir, akan muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat-umat terdahulu. Sekarang semakin banyak penyakit, makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter, makin banyak orang sakit. Semakin canggih ilmu dan teknologi kesehatan, kedokteran, makin banyak penyakit yang muncul. Sebabnya karena banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Lalu kata Nabi, walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka curang, mengurangi ukuran dan timbangan ketika berbisnis, ketika berdagang. Dan tidaklah mereka curang di dalam berdagang, mereka tidak jujur di dalam berjual beli, mereka berbohong, mereka mar'ab. Illa wa ukhidhu bis-sinin, maka mereka nanti akan ditimpa oleh krisis. Berbagai macam krisis dalam kehidupan akan muncul. Krisis kepribadian, krisis akidah, krisis keimanan, krisis keagamaan, krisis moral, akhlak, krisis rumah tangga. Hilangnya kehangatan di dalam rumah tangga akan hilang. Krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pendidikan. Lalu kata Nabi, wasyiddatil maunah, juga akan muncul kekerasan-kekerasan dalam kehidupan. Hidup tidak nyaman lagi. Selalu kita dirundung oleh stres. Di rumah kita stres, di kantor kita stres, di jalan kita stres. Keras kehidupan ini. Lalu kata Nabi kelanjutannya, wajuris sultani alaihim, juga akan dihadirkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, pemimpin-pemimpin yang curang, pemimpin-pemimpin yang berkhianat. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Kalau mereka tidak menzakatkan harta mereka, maka kata Nabi, muni'ul qatra minas sama, maka mereka akan dihalangi, tidak mendapatkan air dari langit. Allah tidak berikan lagi air hujan dari langit. Jadi kalau tidak datang hujan, terjadi musim kemarau, kekeringan, itu musibah. Tapi ketika air turun melebihi kadar yang kita butuhkan juga musibah. Terjadi banjir di mana-mana. Makanya kalau hujan turun kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat, yang barokah. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekeliling kami saja, di hutan, di lautan, di sungai-sungai. Jangan di perkampungan-perkampungan kami, ya Allah, karena kami sudah cukup dengan air itu. Lalu kata Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Lalu kata Nabi, walau lal bahaim, seandainya bukan karena Allah cinta dan sayang kepada binatang-binatang yang masih hidup, lam yuntaru, maka manusia tidak lagi berhak diberikan air. Makanya kita sebetulnya berhutang budi kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang. Kenapa? Karena binatang-binatang tidak bermaksiat, justru kitalah manusia yang bermaksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian terakhir, apa sebetulnya tujuan Allah menghadirkan musibah dan bencana dalam kehidupan kita manusia? Ini pertanyaan yang juga banyak dipertanyakan dalam hati kita. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 41. Di situ ada dua disebutkan. Yang pertama, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Jadi Allah ingin
pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kemaksiatan itu yang paling pertama merasakan dampak daripada kejahatan mereka, daripada kemaksiatan mereka. Biar mereka tahu, mereka tanggung jawab. Begitu rasanya kalau kalian berdosa, begitu rasanya kalau kalian bermaksiat. Dan yang kedua, sambungan dari ayat, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan Allah ingin dengan musibah dan bencana itu kita sadar, dan setelah kita sadar kita kembali ke jalan yang benar. Allah ingin kita taubat. Allah ingin kita kembali ke makanan halal kita. Allah ingin kita kembali ke pasangan-pasangan hidup yang halal kita. Allah ingin kita menjadi orang-orang benar. Dan yang ketiga jemaah sekalian, di hadis yang Al-Khatib juga kutip di Muqaddimah, kata Nabi, illa kaffarallahu biha min khotoyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salah satu tujuannya, apakah ketika musibah dan bencana itu bisa berupa azab ataukah teguran ataukah ujian, maka bagi orang beriman kalau dia sabar, dia kembalikan segala-galanya kepada Allah, dia luruskan akidahnya, maka insya Allah, karena kita tidak mungkin bisa menolak musibah sekecil apapun, maka kalau kita tabah menghadapinya, insya Allah justru menjadi peluang kebaikan, yaitu dosa-dosa kita dirontokkan, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, menjauhkan kita dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk macam penyakit apapun. Dan insya Allah kita diberikan istiqomah untuk senantiasa beramal soleh. Kita perbaiki akidah kita, iman kita, ibadah kita, akhlak kita, dan hubungan kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, dan insya Allah kalaupun kita nanti kelak meninggal dunia, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati jima'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana fi India ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Uyghur, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan al mazlumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة